Halo, selamat siang. Selamat hari Sabtu. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Mohon maaf saya pertemuannya mendadak di hari Sabtu karena memang ada halangan waktu di hari Rebo. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ke hari Rebo lagi ya, mudah-mudahan nggak ada halangan lagi. Oke, kita mulai pertemuan ini singkat saja, kita santai aja minggu ini. Karena saya nggak tidak memberikan perhitungan dulu gitu, karena emang metodenya cukup rumit. Gitu. Pertemuan kali ini kita akan ngomongin soal metode elektrik. Metode elektrik itu adalah salah satu keluarga dari MCDM. MCDM ini di mana dia tuh berteman dengan levelnya di SOW, WP, TOPSIS yang kemarin gitu. Kita udah pelajarin di pertemuan 4 ada WP, ada 5 di SOW, 6 mempelajari AHP, 7 ANP, 9 kemarin di TOPSIS. Oke, kita akan beranjak pada metode terbaru kita di pertemuan 10 yaitu elektrik. Ini tidak ada hubungannya dengan listrik-listrikan tentang elektrik ya. Oke, ini adalah metode yang ditemukan tahun 65. Tua banget sebenarnya. Tapi ini adalah metode yang fundamental banget yang mengawali dari metode-metode yang nanti akan muncul selanjutnya gitu. Ditemukan oleh Bernard Roy di tahun 65 gitu. Karena ini bahasa Perancis, nama aslinya itu ya susah saya baca. Elimination et choic production la ler. Nggak bisa bagus saya bacanya. Kalau saya baca di bahasa Inggris, itu artinya adalah elimination at choice translating reality. Katanya seperti itu. Jadi keywordnya adalah elimination. Agak sedikit punya keunikan dengan metode-metode yang lain, karena di sini adalah ada eliminasi di sini. Eliminasi terjadi pada akhir, sambil jalan kita akan jelasin. Gitu. Kalau mau kenalan sama Om Bernard Roy ini, dia itu adalah konsultan tukang beton. Serius tukang beton dia. Mengerjakan beton, kemudian kriteria seperti apa supaya kriteria itu bagus, belinya apa gimana, kayak gitu. Nah, dari situlah muncul metode elektrik ini. Gitu. Dan metode ini berkembang nanti menjadi beberapa metode yang lain yang paling dekat itu adalah perkembangan di elektrik. Yang kita akan pelajari adalah elektrik 1, yaitu elektrik yang paling dasar. Gitu. Kemudian nanti ada elektrik 2, elektrik 3, pakai 3 Romawi ya, 4 Romawi, 4, elektrik IS, dan elektrik tree, gitu, bacanya tree, gitu, kayak pohon tree. Itu untuk menyebutkan beberapanya. Kemudian biasanya elektrik ini kita digunakan di bisnis, pada pengembangan dan desain atau kadang-kadang pembangkit tenaga listrik. Gitu. Okay. Kemudian ini mirip dengan TOPSIS yang kemarin, mirip dengan TOPSIS. Kalau misalkan TOPSIS itu ada yang namanya solusi ideal positif dan solusi ideal negatif, yaitu harapannya ketika kita untuk di TOPSIS itu adalah semakin dekat dengan yang positif, semakin jauh dengan yang negatif, kayak gitu. Kalau di sini juga memiliki step yang hampir mirip, dibagi 2 gitu. Dimana yang kalau di elektrik ini ada yang namanya metric concordance dan disconcordance. Agak beribetan dikit saya ngomong, jadi mohon dimaafkan ketika belepotan. Oke, langkah-langkah metode elektrik itu yang pertama adalah membentuk perbandingan berpasangan pada step alternatif. Itu standar ya, hampir semua MCDM kayak gitu, mirip. Kemudian yang kedua memberikan bobot pada kriteria, jadi langsung dibobotin dia bersama bobot kriterianya gitu. Nah, yang ketiga ini mirip dengan TOPSIS, tapi memiliki perhitungan yang berbeda, jauh. Yang ketiga itu menentukan himpunan dari concordance dan disconcordance, kayak gitu. Yang keempat, menghitung matriks concordance dan disconcordance. Yang kelima, menentukan matriks dominan concordance dan disconcordance. Yang keenam, menentukan matriks dominan agregat. Gitu. Jadi kayak dia itu dikalikan lah hasilnya. Dan yang terakhir itu adalah mengeliminasi alternatif. Jadi kalau misalkan pada sistem-sistem atau perhitungan DSS yang lain itu kan meranking atau mengurutkan. Tapi kalau di elektrik itu justru mengeliminasi. Itu bedanya dengan
metode-metode DSS yang sebelumnya gitu. Oke. Sedikit saja saya ingin menjelaskan mengenai apa namanya si elektrik ini. Segitu doang. Karena jujur contoh perhitungannya agak rumit. Nanti kita akan juga review lagi di pertemuan selanjutnya. Sebenarnya di pertemuan kali ini saya ingin sedikit demo program. Ya, saya tidak punya skill untuk membuat program, tapi saya punya program mengenai DSS. Saya akan jelaskan mengenai apa yang terjadi di metode 456, itu yaitu WP, SO, sama AHP gitu, yang saya pernah buat dalam sebuah implementasi perangkat lunak gitu. Oke, ini berhubungan dengan UAS kalian nanti, di mana harapan saya kalian itu bisa memberikan saya sebuah program yang kalian nanti demokan dan akan kalian buatkan dokumentasi dalam sebuah screenshot. Pada itu pada software itu minimal yang terjadi seperti ini gitu harapan saya. Jadi supaya kalian nggak terbayang apa yang harus saya buat seperti itu ya. Oke, udah saya siapkan. Saya izin share screen lagi. Izin share screen belum lagi. Oke, share screen saya seharusnya sudah masuk. Oke, ini adalah sistem pendukung keputusan dalam berbentuk web yang saya buat gitu, saya kembangkan gitu, atau saya instruksikan gitu, karena yang bikin bukan saya, tapi jadinya seperti ini. Itu kan tulisannya masih sampel gitu. Oke. Di sini kita akan ada data alternatif dan data kriteria gitu. Kita liatin dulu pengaturannya ya. DSS itu erat kaitannya dengan sebuah studi kasus gitu. Studi kasus yang saya gunakan adalah studi kasus untuk pemilihan maskapai terbaik atau maskapai favorit di Indonesia. Gitu. Jadi yang kita akan gunakan adalah beberapa kriteria berhubungan dengan pemilihan maskapai itu. Gitu. Yang saya tentukan adalah ada 8 kriteria nih, 8 kriteria. Yang pertama itu adalah legroom dan set convert. Itu kepotong gara-gara panjang di database ya, jadi kepotong. Jadi tidak mengurangi apapun sih sebenarnya. Legroom and seat comfort itu adalah seberapa nyaman atau lega kaki kita di pesawat. Gitu. Biasanya kalau di pesawat itu ada yang mepet-mepet kayak gimana gitu. Kemudian ada in-flight entertainment, yaitu hiburan apa yang kalian dapat ketika kalian terbang bersama maskapai ini. Gitu. Biasanya ada yang video, ada yang audio, apakah ada wifi di situ atau ada gamenya seperti apa. Terus ada onboard service, yaitu bagaimana kalian dilayani ketika kalian itu ada di maskapai tersebut. Gitu. Customer service standar, harga, kemudian kebersihan, check-in and boarding itu adalah gimana kalian itu dilayani pelayanan ketika kalian itu masuk dari terminal bandara itu terminal. Iya kan? Gate terminal, kemudian kalian boardingnya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah makanan dan minuman. Gitu. Jadi saya ambil 8 kriteria ini. Dapat dicermati, saya memiliki data alternatif seperti ini. Ada Batik Air, Citylink, Garuda, AirAsia, dan Lion Air dan Lion Air. Jadi sort by name ya. Terus di sini itu saya memiliki nilai masing-masing. Dapat dari mana Pak? Ya itu dapat dari saya ambilnya di Trip Advisor. Jadi di sana ada data-data yang memang kebetulan sudah dinilai oleh masing-masing oleh sekian banyak reviewer, sehingga memberikan sebuah penilaian terhadap masing-masing maskapai tersebut. Gitu. Harga dapat dari mana Pak? Harga adalah saya dapatnya dari Trivago juga, Trip Advisor sorry. Dan kemudian saya ambil setiap tanggal satunya gitu, saya rata-ratakan selama 6 bulan gitu. Jadi dapat ini harga rata-rata per 6 bulan. Gitu. Oke, dapat ya. Jadi harapan saya pada nanti project UAS kalian itu ada minimal ada data alternatifnya dan data kriteria, itu standar harus ada. Ini bisa di skip sebenarnya, jadi saya tidak mengharapkan kalian bisa menghitung pakai AHP gitu. Tapi harapannya bagus sih kalau misalkan kalian main ini juga. Jadi ada AHP, ini pertemuan 6 deh jadinya kan. Ya, di AHP ini saya gunakan kondisi seperti ini, jadi pilih
preferensi kita lebih condong yang kemana nih gitu. Misalkan ada seorang narasumber gitu, ketika dia lebih memilih in-flight entertainment dibandingkan links comfort. Jadi saya lebih mending nih ada video yang menarik di kapal daripada bangkunya itu lega gitu. Atau kemudian saya ingin dilayani lebih baik nih ketika saya datang ke terminal atau saya ada dalam pesawat, saya ingin dilayani dengan baik nih. Saya daripada leg comfortnya. Saya ingin makanan saya lebih enak, cukup penting lah kepentingan makanan itu enak dibandingkan dengan kenyamanan saya terbang. Karena saya suka makan. Gitu. Kayak gitu, misalkan ya. Sama kayak gini, saya lebih mending perjalanan saya dihibur dengan berbagai macam hiburan dibandingkan dengan customer service. Saya nggak butuh customer service toh, suka customer service cuma saya ketemu dikit gitu kan, tapi selama perjalanan saya ingin dilayani dengan hiburan-hiburan yang menyenangkan kayak gitu. Nah ini kan kayak gitu lah preferensi pribadi dari narasumber dan seterusnya sehingga dapat seperti ini. Itu kemudian saya simpan. Oke. Kita ingat nggak waktu di pertemuan 6 kita membahas tentang AHP dan ini adalah implementasinya. Pada AHP itu saya gunakan 4 bagian ya. Itu pertama adalah implementasi matriksnya, kemudian ada implementasi normalisasi matriksnya, perhitungan eigenvektor dan pengecekan pembobotan. Nah, kalau misalkan tadi itu sudah saya masukkan dalam sebuah matriks, jadinya hasilnya kayak gini. Saya langsung menembak matriks yang berbentuk desimal, jadi kayak gini hasilnya. Setelah kayak gini, kita akan lakukan normalisasi matriks kan. Jadi misalkan elemennya dibagi dengan jumlah sum pada kolomnya. Hasilnya seperti ini. Nah, kemudian ada eigenvektor. Eigenvektor kan kalian dapat ngitungnya tuh yang rata-rata dari barisnya nih. Rata-rata dari barisnya. Oke. Dapatnya hasilnya seperti ini. Pengecekan pembobotan principal eigenvalue, ingat nggak yang kepake lambda max itu, principal eigenvalue namanya. Jadi itu perhitungannya agak ribet, bisa kalian lihat lagi di pertemuan kelima. Ya. Kriteria ada 8, jadi random index value-nya itu berdasarkan jumlah kriteria menggunakan Alonso Ramata RI values, dapatnya 1,41. Oke. Konsistensi indeks hitungannya 0,0182 dan konsistensi rasio 0,0129. Jadi ketika kita cek AHP-nya itu adalah kurang dari 0,1. Jadi bernilai konsisten atau nilainya true. Jadi gitu. Nah, kebetulan kita akan lanjut di pertemuan 4 dan 5 yang sebelumnya. Saya bahas SAW dulu ya. Bahas SAW dulu gitu. Yang di SAW itu saya tampilkan data alternatifnya. Data alternatifnya seperti ini. Ya. Data alternatifnya seperti ini. Di copy dari masing-masing tabel itu saya cari maksiminnya gitu. Kemudian saya lakukan normalisasi menggunakan SAW di mana misalkan kalau dia cost, dia benefit seperti apa kan sudah dijelaskan juga pada pertemuan 5. Hasilnya normalisasi SAW-nya seperti ini. Kemudian kebetulan saya menggunakan hasil yang AHP tadi ya untuk sebagai pembobotan kebetulan. Jadi ini adalah AHP SAW. Jadi nanti nilai pembobotan kriteria sama ini jadi dihitung kayak gini. Ini adalah perhitungan normalisasi alternatif terbobot. Nah, selanjutnya kita mencari nilai preferensi AHP SAW-nya dengan cara AHP SAW itu adalah dijumlahkan per barisnya kan. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau misalkan saya sort, dapatnya kayak gini. Nah, ini adalah sort descending. Jadi kalau misalkan di SAW itu adalah yang paling besar, yang paling bagus gitu. Jadi saya dapatnya Garuda, Batik, Citylink, AirAsia, NMR, dan Lion Air. Tuh. Oke. Selanjutnya pada WP. WP juga sama nih, saya punya data alternatif, mirip sama yang tadi ada di SAW. Normalisasi alternatif itu saya langsung gunakan pemangkatan tanpa normalisasi. Jadi kalau di WP itu ada 2 cara untuk melakukan perhitungan. Jadi misalkan tanpa melakukan normalisasi dan dengan melakukan normalisasi. Kebetulan saya sih enggak. Saya enggak lakukan normalisasi sehingga hasilnya seperti ini. Oke. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian untuk nilai preferensi itu adalah nilai SI masing-masing barisnya itu dibagi dengan jumlah dari S-nya, dari jumlah perkalian. Ini kan ini dikali ini, kali ini, kali ini, kali ini hasilnya seperti ini. Ini dibagi ini hasilnya adalah seperti ini.
Ini preferensi HPWP-nya kayak gini. Ketika saya short descending, yang paling tinggi adalah Garuda Indonesia, bisa ada Batik Air, ada Citylink, AirAsia, MR, dan Lion Air, seperti mirip dengan kebetulan yang ada di Seoul. Seperti nggak pertemuan kemarin juga hasilnya sama gitu untuk peringkatnya, tapi nilainya berbeda. Oke? Itu contohnya gitu. Saya juga ada beberapa metode yang saya kembangkan seperti metode Waspas, Mura, Profile Matching, Marcos, dan Vicor. Mura ini metode yang sedang menarik jika kalian itu perhitungkan sebagai apa namanya TA juga, ini bisa kalian kembangkan. Normalisasi, perhitungannya, saya pakai Fucom di sini. Jadi hasil preferensi udah beres kayak gitu. Oke. Jadi bisa kalian gunakan itu buat TA nanti. Gitu. Harapan saya kayak gitu. Kalau misalkan kalian berminat. Oke. Nah, seperti itu untuk Elektri dan sedikit demo program dari saya. Program itu jauh dari sempurna, tapi lumayan bisa membantu juga kalau misalkan kalian ada bayangan juga buat kalian UAS-nya. Dan juga siapa tahu bisa jadi TA kalian juga gitu, karena emang DSS lagi naik daun banget nih gitu. Kalau saya lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman di kampus, ya mereka sedang mengurangi banget judul SI gitu. Kita lagi gencar-gencar ke data science, masuk ke data mining, DSS, sistem peramalan, dan seterusnya. Jadi sudah ada sistem yang memberikan nilai lebih dari hanya sekedar, bukan sekedar juga ya, jelek banget kalau ngomongnya kayak gitu, kayak lemah banget sistem informasi, enggak gitu. Jadi memiliki daya analisis lebih dibandingkan sistem informasi biasa gitu. Seperti itu. Ada yang ditanyakan soal UAS? Apakah tidak mengerti? Oh iya, UAS nanti dikerjakan berkelompok ya. Aman. Jadi kalian supaya nggak shock, saya informasikan sekarang. Kita akan presentasi di bulan Januari. Kayaknya. 11, 12, 13, 14. Enggak. Akhir Desember. Kita sudah itu presentasi. Mudah-mudahan. Oke. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Sepertinya tidak. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa informasikan di grup atau di Japri saya. Oke. Itu saja mengenai metode Elektri dan sedikit demo program mengenai sistem apa yang akan rencana kalian dapat buat gitu. Gambarnya seperti itu. Oke. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf sangat mendadak sekali saya memberikan informasi mengenai perkuliahannya. Oke. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah hadir. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Selamat siang. Saya izinkan live. Terima kasih. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.